Karena itu, orang yang sedang ketat berhemat, ketat menabung, ketat efisien, justru ada-ada saja kebutuhan yang memaksanya harus mengeluarkan uang. Di saat ada-ada saja kebutuhan hidup yang harus dibiayai, sebenarnya di saat itu uang sudah mulai memberontak, ingin keluar dari kurungan overprotective Anda, ingin keluar dari kurungan posesif Anda. Dan nanti kalau sudah begitu, namun Anda tidak kunjung sadar, saat itu uang mulai jengkel, uang sudah mulai punya rasa ingin mengamuk kepada Anda. Dan di saat itu akan turun musibah. Jalan kaya dengan mencintai dan dicintai uang. Ketika Anda sedang ketat hemat, sedang ketat efisien, bukankah justru uang memaksa untuk bobol keluar? Seolah-olah itu ada-ada saja bobolnya di sana-sini. Perhatikan dan amati, iya nggak coba? Dan cuma kalau ini banyak yang kemudian tidak sadar. Ketika sudah dibobol di sana-sini, Anda masih saja bandel untuk hemat dan efisien, biasanya malah sekalian turun yang namanya musibah. Uang akan makin mengamuk sejadinya. Biasanya uang sedang diawet-awet, sedang disayang-sayang, jangan keluar banyak-banyak, malah hilang, malah kecelakaan motor, malah anak sakit, malah tertipu, dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Begini, yang namanya uang itu punya perasaan. Yang namanya uang, karena punya perasaan, ia butuh dicintai dengan hati, butuh diperlakukan dengan cinta. Pernah saya jelaskan, seluruh partikel materi alam semesta ini punya perasaan. Kalau Anda tidak percaya bahwa seluruh partikel alam semesta itu punya perasaan, Anda coba gunduli pepohonan di gunung-gunung dengan eksploitasi total. Nanti si gunung akan mengamuk kepada Anda dengan musibah longsor. Kemudian, coba lagi Anda buang sampah sembarangan di sungai dengan tidak beradab. Nanti sungai juga akan tersinggung. Sungai akan mengamuk membalas dendam dengan menumpahi banjir bandang kepada Anda. Gunung dan sungai punya perasaan. Diperlakukan buruk, mereka juga akan tersinggung. Jika perlakuan buruknya sudah keterlaluan sekali, mereka pun akan mengamuk layaknya Anda yang tersinggung perasaannya. Uang pun demikian. Uang itu berperasaan. Uang ingin Anda perlakukan dengan cinta, tidak ingin diperlakukan dengan kesemena-menaan. Bagaimana rasanya kalau Anda punya pasangan yang overprotective? Pasangan yang overprotective itu ya akhirnya menjadi posesif, di mana dia, pasangan Anda itu, menuntut kepada Anda untuk menjadi pemeran drama Korea yang selalu mesra, selalu romantis, selalu memanjakan Anda, selalu di dekat Anda. Seolah hidup Anda itu harus terkonsentrasi hanya melayani romantismenya. Ruang gerak Anda dibatasi ketat hingga kekhawatirannya kepada Anda begitu besar, seolah-olah ia sangat takut kehilangan diri Anda. Kira-kira kalau Anda punya pasangan overprotective, ya yang kemudian menjadikan posesif begitu di dalam mencintai, kira-kira Anda kuat berapa minggu coba? Seminggu saja insya Allah Anda sudah mual-mual dan mencret. Uang juga begitu, ketika Anda sedang ketat hemat, ketat atur keuangan, ketat efisien, kemudian Anda mengoptimalkan ketat bisa untuk menabung, perasaan uang sama seperti Anda yang punya pasangan overprotective, punya pasangan yang posesif, apa-apa mengatur, apa-apa minta dipuaskan selera hatinya. Iya, demi selera kepuasan hati Anda yang ingin selalu punya uang, kemudian uang dipaksa dengan cara ditumpuk. Rakus ingin kaya, uang diperlakukan kemudian overprotective, diikat kuat-kuat, jangan kemana-mana. Kalau Anda ingin keluar ke pasar, dicegah. Ingin keluar ke sekolah, dicegah. Ingin keluar ke warung bakso, dicegah. Pokoknya Anda dibatasi geraknya, tidak boleh kemana-mana, harus selalu berada di samping pasangan Anda. Ya jelas Anda berontak, ngamuk, dan mual-mual. Ketika uang harus utuh di dompet Anda, utuh di rekening Anda, tidak boleh kemana-mana, ya uang nanti juga akan mengamuk. Karena apa? Siapa yang betah dengan orang yang overprotective, dengan orang yang posesif?
Karena itu, orang yang sedang ketat berhemat, ketat menabung, ketat efisien, justru ada-ada saja kebutuhan yang memaksanya harus mengeluarkan uang. Di saat ada-ada saja kebutuhan hidup yang harus dibiayai, sebenarnya di saat itu uang sudah mulai memberontak, ingin keluar dari kurungan overprotective Anda, ingin keluar dari kurungan posesif Anda. Dan nanti kalau sudah begitu, namun Anda tidak kunjung sadar, saat itu uang mulai jengkel, uang sudah mulai punya rasa ingin mengamuk kepada Anda. Dan di saat itu akan turun musibah. Saat musibah turun, Anda dipaksa dengan sedia untuk habis-habiskan mengeluarkan uang. Istri masuk rumah sakit lah, kecopetan lah, anak kecelakaan motor lah, kecurian lah, dan lain sebagainya. Yang intinya Anda dipaksa menghabiskan uang. Dan jika Anda masih tetap bandel, tidak kunjung sadar, selanjutnya Anda dipaksa untuk hutang. Yang artinya Anda dipaksa memakai uang yang belum menjadi milik Anda untuk membiayai musibah Anda. Ngenes sekali kan? Masih mau coba-coba ketat hemat, ketat efisien, ketat atur finansial, hanya demi kepuasan hati Anda yang inginkan duit tetap di samping Anda. Anda bisa mati terlalu cepat kalau Anda melakukan itu. Lalu bagaimana sih supaya Anda bisa mencintai dan dicintai uang? Bisa mencintai pasangan hidup, Anda itu harus tahu dulu karakternya, sehingga di situ Anda bisa memahaminya. Demikian pula untuk mencintai uang, Anda harus tahu dulu karakter uang. Uang itu karakter penciptaannya untuk dibelanjakan. Redaksi bahasa yang dipakai oleh Al-Quran adalah infak. Dan ini saya sering sekali menjelaskan. Banyak sekali perintah infak di dalam Al-Quran. Mudah bagi Anda untuk melacaknya. Coba Anda lacak, apa ada tugas penciptaan uang untuk mengkayakan Anda? Tidak ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, tumpuklah uang-uang kalian dan kumpulkanlah agar kalian menjadi kaya raya. Tidak ada perintah seperti itu. Itu artinya karakter penciptaan uang adalah dibelanjakan, dilepaskan untuk mencukupi kebutuhan hidup Anda. Karakter penciptaan uang bukan untuk bikin Anda kaya raya, itu bukan, tetapi untuk mencukupi kebutuhan. Jadi ya lumayan blow on ketika ada orang yang bertahan mati-matian berhemat demi pertahankan uang di dompet dan di rekening. Jadi ya bodohnya juga super kuadrat. Hanya orang-orang yang overprotective, orang-orang yang posesif yang berpikir demikian. Korun laknatullah diamuk habis-habisan oleh uang dengan ditenggelamkan ke dasar bumi, ya karena overprotectivenya Korun di dalam mencintai uang. Uang dipaksa olehnya untuk utuh di gudang-gudang hartanya, utuh di dompetnya, dan jangan kemana-mana. Dan hasilnya apa? Nah, Anda yang kena musibah saat ketat-ketatnya berhemat ria, ya itu adalah nasib Korun yang sedang menimpa Anda. Karena itu mencintai uang itu artinya Anda yang enjoy dengan uang, slow dan lentur. Uang minta keluar, keluarkan dengan rasa bahagia. Ada kebutuhan ini dan itu, segerakan penuhi dengan hati penuh rasa kaya. Nomor belakangan untuk utuh punya uang, nomor sekian kan untuk bisa menyimpan uang. Jadi yang namanya cinta itu melepaskan tetapi sekaligus mengikat. Bukan berarti kita kemudian habis-habisan melepaskan uang, itu tidak. Kita juga perlu mengikat. Kalau istri kita kemudian lepas malam hari dengan lelaki orang, kita biarkan saja, ya namanya kita kebablasan di dalam melepaskan istri. Namanya kita tidak mencintai istri. Dengan uang pun demikian. Ketika kita itu hendak mencintai uang, maka apa? Maka kita itu kemudian harus pandai melepaskan, tetapi juga pandai untuk mengikat. Artinya tidak kemudian Anda habis-habisan mengeluarkan uang dalam mencintai uang. Itu tidak. Tetapi Anda juga harus pandai mengikatnya. Anda bisa mengaturnya dengan baik. Anda punya kehati-hatian di dalam membelanjakan uang. Itu adalah bagian dari cara mengikat uang. Dengan begitu Anda telah mencintai uang. Dan tunggu responsi uang. Ia pun akan segera mencintai Anda. Uang akan betah bersama Anda. Saat Anda telah dicintai uang, bersamaan dengan itu Anda mulai kaya. Dan kronologi bahwa mencintai uang itu tidak overprotective dan justru harus gesit dibelanjakan atau diinfakkan tersurat nyata di dalam Al-Quran. Dan itu dinyatakan sebagai jalan kaya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas juga maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi Anda ngemol, borong-borong keranjangan kebutuhan dapur dengan niat cukupi dan bahagiakan keluarga yang dititipi oleh Allah, itu ngemol Anda menjadi infak fi sabilillah. Karena sudah infak fi sabilillah, pulang ngemol, uang yang Anda belanjakan menjadi sebutir biji yang tumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji rezeki. Menjadi berlipat ganda kan kekayaannya? Pulang ngemol makin kaya raya. Makanya saya mau tanya, kira-kira kapoknya Anda dalam irit itu kapan? Karena apa? Harta itu tidak akan pernah menjadi kekayaan, tidak akan pernah sanggup dicintai dan mencintai kita kalau kita tidak piawai di dalam membelanjakan. Bagian dari cinta itu adalah melepas, sekalipun harus mengikat juga.